Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari bangsa dari di belakang. Jika kita diparingi rezeki Ustaz, dan sebaiknya memberangkatkan orang tua umroh dulu, apa kita sendiri dulu Ustaz? Karena uangnya memang pas Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang diutamakan ketika datang keinginan untuk umroh? Berangkati orang tua, dan kita belum berangkat, atau kita dulu yang berangkat? Ini pertanyaan yang sebenarnya ringan, tetapi perlu hati-hati. Saran saya, jika bisa berangkat kedua-duanya berangkat. Ya, karena saya melihat orang tua yang belum pernah berangkat dan kemudian harus berangkat sendiri, itu kadang-kadang kasihan. Gak ada yang bantu, gak ada yang jaga, gak ada yang memperhatikan. Ya, karena umroh berat, ya beratlah, tenaga yang cukup, jarak yang jauh, kalau jalan yang panjang, cuaca yang kering, ya. Belum lagi harus mengawal syariat manasiknya, memastikan bahwa orang tua kita telah berumrah dengan baik. Teman-teman, umrah mahal. Paling murah mungkin sekitar 30 juta. Itu pun ditambah atau dengan ikhtiar ini. Ini kan sekarang 40-50 juta. Jangan sampai sudah keluar uang 30 juta, 40 juta, ternyata manasiknya salah. Kalau tidak dikawal, kenapa ngaku pergi ini tidak boleh, larang-larang di ikram, maaf pakai ikram itu begini Pak, maaf setelah pakai ikram jangan pakai ini, jangan lagi, penting dikawal. Menurut saya mutawif, ustaz yang membimbing kadang-kadang tidak sedetail itu, tidak sampai ke sana, tidak sampai diperhatikan ini sah atau tidak. Ini maaf ya, kadang-kadang mutawif tidak semuanya orang. Tapi saya tahu mutawif itu niatnya kerja, bukan membimbing dengan yang ikhlas ibadah harus sempurna. Mutawif kerja, teman-teman. Saya beritahu, mutawif itu kadang-kadang otomatis sholat Anda tidak jelaskan ada. Loh iya, dia ini orang yang sudah hidup puluhan tahun di Mekah. Iya, kadang-kadang tidak jelas lagi. Salah tidak ada. Ini bukan haram, bukan haram. Kita kan semangat untuk haram. Mutawif itu tidak ada. Jadi di kamar itu. Tidak tergerak pada asal itu karena biasa ya. Baik, biasa kerumun bilang tahun belakang. Loh iya. Sehingga kadang-kadang orang tua yang berangkat perlu dijaga sendiri, dikawal, diperhatikan. Jadi kalau misalnya ada dana untuk menemani, ya teman-teman. Ini pilihan yang pertama ini. Ya, Masya Allah, pasti senang ya, bersama anaknya. Dan anak punya kesempatan untuk apa? Untuk memanfaatkan momentum tempat, ya tempat. Ngumpul lagi di haram bersama ibu, bersama bapak, ya. Maka kita bilang bu, monggo doa. Doanya kayak begini. Ibu yang bilang sama Allah, saya yang menginginkan, keren ini. Ibu depan Ka'bah di haram doa ke anak di belakang. Masya Allah. Ya, ini yang pertama. Saya agak maaf, karena harus saya dengan doa kalau kita. Jika tidak memungkinkan, ya saya sih menyarankan berangkat sendiri untuk bapak.
Kenapa? Ya secara logika, secara akal, kesempatan kita masih ada. Maaf teman-teman, umroh atau haji yang mahal bukan dia, bukan. Jangan dikira yang mahal itu dia, bukan. Allah itu bukan. Iya Pak, ini 50 juta. Ya. Ini 60 juta, bukan. Apa? Umroh yang paling mahal itu adalah kesempatan ini. Saya tidak bisa ajak ibu saya di sana, ajak ini saya bisa. Kenapa tidak mau? Tulis adik-adik jangan sopo, isumi indah tak lupa. Ayo, sudah umroh, sudah haji, sudah bahkan alhamdulillah saya harus mengucapkan terima kasih karena umi saya itu umrohnya min hadis wilayah kasih mendadak cing diberangkatkan oleh beliau ini Bapak Ibu Suja di akhir-akhir sulit itu rencana saya berangkat. Masya Allah. Kemudian di tahun yang sama saya berangkat haji bersama beliau. Di tahun yang sama. Sekarang tidak mau. Maka saya mau bilang umroh yang mahal itu bukan biaya, tapi kesempatannya. Saya punya banyak kawan, punya banyak teman yang secara finansial kaya-kaya. Itu saya paksa. Apa katanya? Mungkin terus, mungkin bosan, boleh, karena yang pertama itu berangkat. Wallahi teman-teman, mereka yang bilang begitu itu akhirnya beberapa mati. Meninggal. Belum umroh, padahal mampu. Masalahnya mampu, kalau mampu nggak ada masalah. Dulu pakai aja, orang yang nggak ada pakai, mungkin gampang, ternyata mampu. Saya harus bilang orang tua yang mati belum haji, pada dia mampu dosa besar. Haji, rukun yang kelima. Rukun Islam satu hilang batal Islamnya. Loh, dia mampu. Dia mampu masalahnya. Dia mampu. Nah, itu saya orang tua yang mati belum haji padahal mampu dosa besar. Karena dia tidak menjadi salah satu penyesal. Ya Allah, terus beri Ustaz. Nah, haji kan dia untuk ganti dosanya itu. Kita kan haji. Masalahnya yang tidak boleh haji sebelum dia haji. Dalam ya makanya bagi teman-teman yang merasa memandang orang tua mampu untuk haji, motivasi untuk haji, wajib. Dan yang mahal biayanya kesempatannya. Ya, maka berangkatlah dulu ibu aku tadi karena asalnya dengan berada di bagai nanti saya titipkan terus satu bahasanya nanti saya lihat terus tentang kondisi dengan nanti saya kawal umrohnya syariatnya manisnya sejak ngambil report kemudian tawaf sakit tahalul nanti saya panggil ibu. Nah itu ya, Allahu'a'lam bishawab. Nah kalau ibu sudah berangkat, bapak sudah berangkat, Masya Allah. Jadi doa, ibu mumpung di depan Ka'bah, mumpung di Rasulullah, mumpung di Haram. Ibu doa ya, mudah-mudahan segera saya dan istri dan suami ya Allah berikan jalan rahmatnya untuk bisa datang sama ibu. Itu doa kami. Allahu'a'lam. Mau kadang-kadang umur haji bukan faktor keturunan. Perlu dengar. Jangan. Saya bilang, jangan. Umroh haji itu faktor keturunan.
ibu kita, bapak kita, kakek nenek kita pernah haji di Arafah angkat tangan, di angkat ini. Itu kan sebagai doa. Yang doa yang di Arafah sebaik-baik doa dalam setahun itu hanya sehari, bukan sehari ketika wukuf. Ini ibu kita, bapak kita, ya Allah, anak-anakku disebut kita. Fulan itu ya Allah, fulan itu ya Allah. Berangkatkan nanti ke tanah suci, umroh haji ya Allah. Ibu kita doa di sana. Karena Allah kabulkan pas kepada satu dari 3 anaknya, satu dari 7 anaknya. Kok dede? Bisa jadi. Makanya orang yang berangkat umroh dia doa nunggu lagi di sana. Baru nanti kesempatan berikutnya anaknya berangkat. Dan yang terakhir, ya kapan lagi mau ngasih hadiah? Kapan lagi mau balas budi? Meskipun tidak sepadan ya, tapi paling tidak jadi kenangan ya. Berarti orang tua bisa sampai di depan Ka'bah itu kan catatan indah bagi orang tua. Semangat teman-teman. Saya pertanyaan ini senang banget saya. Masya Allah, bener saya serius. Saya harus cerita. Wallahi, saya kenal seseorang yang dia dulu jualan molen, goreng molen depan rumahnya. Keadaannya itu ya serba sulit, jualan molen pisang goreng. Tapi dia diam-diam datang ke saya. Ustaz, jangan bilang-bilang ibu, bapaknya bilang, jangan bilang-bilang ibu. Saya titip uang. Artinya molen gorengan titip. Ya kadang-kadang sepekan sekali titip 200, 250. Baginya molen. Katanya keuntungannya semalam itu bisa di atas 20.000. Ditanggung sama dia, ini saya berpuasa ini. Titip uang. Jangan bilang. Ya, sekian tahun waktu itu harga umroh masih kurang lebih 24 atau 25 pasti. Kemudian setelah itu hampir terkumpul uang sebanyak itu. Kemudian gimana caranya ibu bikin paspor? Nanti hasilnya apa? Coba saya atur. Bikin paspor. Jadi paspor. Sudah? Oke? Saya urus, saya daftarkan, ya, visa selesai, jadwal keberangkatan, hari, tanggal, jam, rute sudah ada, saya bawa. Tinggal sekian hari saya beritahu. Saya beritahu. Nangis. Ustaz macam kuyang, mau aku naik kuyang, jangan bercanda Ustaz. Wallahi tidak. Wallahi. Ustaz jangan bercanda Ustaz. Siapa yang katakan? Bersama teman-teman, saya beritahu terbang landing di Madinah, masuk hotel, masih di lobi, saya masih sibuk ngurus koper, sibuk nulis penghuni kamar, sibuk membagi kunci. Ibu ini, Ustaz, telepon lagi. Akhirnya bicara, telepon lagi, aku tak ngomong. Saya telepon kan, kita, ya ibu bilang, itu sekian tahun yang lalu berangkat kalau nggak salah itu 2000
14 kali yang saya teman-teman si ini sama suami itu tahun 2017 berangkat umroh bersama saya dan tahun ini akan berangkat haji terus yang insya Allah juga bersama saya. Subhanallah. Sudah tidak jual gorengan. Jual apa? Dia bikin toko perjalanan yang di situ ada cirengnya dari anak saya, Mas Ayran, agen yang paling besar di kampungnya. Itu iya, subhanallah. Haji plus bukan ngajari tanah suci, umroh haji tidak berkaitan dengan dia, tidak berkaitan dengan uang, kadang-kadang doa yang biasa dari orang tua. Teman-teman, ini pertanyaan baik, ini pertanyaan cantik. Udah saya bilang-bilang, nabung dana umroh mama, dana umroh umi, dana umroh abang. Udah saya bilang-bilang, sisihkan setiap gajian itu sekian untuk ibu untuk orang tua. Ternyata sebelum dana tanah suci ini terkumpul, ibu mati, mama mati, bapak mati. Wallahi kita sudah pahala sempurna atas niat yang sudah dilakukan. Masya Allah. Tak belum berangkat masih dapat 7 juta, 8 juta, nggak masalah. Masa nggak berangkat? Ngutang HP, pros juta langit, ngutang motor, ngutang pedang motor nyicil rumah ini, bayar BPJS rumah suami, masuk nanggung 1 saya berulang kali, wani. Dari surga. Subhanallah. Allahu a'lam.